biasanya orang-orang yang influencer gitu-gitu tuh meskipun dia udah udah mencoba sejaim-jaimnya kan kadang manusia bukan nabi boy. Kalau misalnya dia ngisi acara gitu terus tiba-tiba ada yang neriakin, wih keren banget, pasti kan terpindah kayak iya dong gitu, kayak langsung asik gitu lah. Iya. Nah itu tuh kan bisa muncul penyakit ria gitu ya. Bisa jadi karena ketika aku belajar ya, malah orang-orang yang berpotensi ya terkena penyakit ria dan sebagainya, mereka merasa bangga itu ya orang-orang yang di depan panggung, orang-orang yang kelihatan, orang-orang yang dia terkenal. Enak banget ya jadi content creator. Tapi kalau dipikir-pikir sih ya, orang kayak gitu tuh udah mah terkenal, terus fansnya banyak. Kayaknya hampir tiap hari tuh lihat HP banyak DM gitu. Kak. Itu tuh bahaya gak sih buat, kan orang tuh kalau misalnya disukai banyak orang terus dipuji-puji orang kan feelingnya kayak kayak bunga mekar gitu ya. Wajar gak sih orang kayak gitu? Maksudnya kan tiap hari nih ada yang like, kayak popularitas banyak, duit gacor, kayak lu aja misalnya punya duit dikit traktir orang gimana? Kagak ya. Kapan bro? Oh iya. Dia kan pelit ya orangnya. Gak gitu. Aku emang pelit ya. Tapi bener sih. Daripada kita sotoy, tahu gak yang ini SMP kita kan lagi ada acara Ramadan. Oh iya. Itu katanya sih ini, bentar. Siapa yang ngisi? Katanya ada talk show. Yang ngisi influencer Islam. Centang biru nggak? Centang biru dong. Berapa follower? Follower ratusan ribu coy. Oh serem. Banyakan followernya daripada itu sekarang. Iya. Ya tuh. Coba kalau nggak salah pas itu pernah dikasih kontaknya deh. Ya tuh, coba tuh. Langsung nggak saya tuh. Mau tanya-tanya. Iyalah. Kepo parah ini sumpah. Lagian ya. Kapan lagi ya jam kosong nyari ini manggil influencer. Coba. Makasih Halo, Bang. Ini Bang Sahar ya? Iya, ini dari sekolahnya sama, di SMA tapi. Iya. Bang, selesai jam berapa? Acara yang itu, Oh, udah selesai. Oh, lancar keren. Bilang Bang, bisa ikut nggak gitu? Kenapa nih kesini? Iya, ngobrol-ngobrol. Bang, punten, lagi gabut gak? Ini ngisi jam kosong di kelas. Naik aja lantai 3. Bisa? Nyuruh sih, jemput gitu. Ya, gue jemput dah. Bisa beneran? Sip. OTW. Bisa. Oh bisa. Gue jemput lu ya. Ya, bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Sehat bro. Gimana? Alhamdulillah. Beliau ini orangnya nih. Ini bro, influencer. Waduh. Pemuda Islam hebat. Iya pernah lihat. Iya. Nah sekarang kelas berapa nih? Kelas 10. Ada juga ke 10. Itu di lantai berapa tadi? Yang tadi ini SMP. Oh iya, soalnya tadi pagi aku ngisi talk show dan baru beres. Dan ternyata tadi nelpon ya, karena dulu kita pernah ketemu ya pernah. di event dan kita akhirnya tukeran kontak dan Tukeran akhirnya kontak. kita ketemu kayak gitu. Nah, Bang Sahar, tadi tuh kita habis sedikit ngobrol-ngobrol terkait dunia influencer, dunia content creator lah. Si Paturnya ada aja bikin kepo dia. Iya. Gimana tuh? Nah tuh bingung Bang. Kan orang-orang yang udah terkenal itu kan pasti di kedepannya tuh dipenuhi dengan pujian, terus pokoknya terkenal lah kemana-mana. Itu Bang itu, pokoknya gitu lah. Nggak tenang gitu, Yeah. nggak tenang. Tapi di sisi lain kayak gitu tuh kok bisa sih ada orang content creator dia terkenal tapi juga tetap rendah hati gitu. Tetap humble gitu. Tetap humble. Misalnya kayak Bang Sahar lah. Amin. Semoga ya, semoga.
Karena ya unik ya sebenarnya, banyak orang sih yang bilang bahwa kayaknya jadi influencer, jadi orang terkenal, jadi content creator yang followersnya banyak, bahkan centang biru gitu ya. Itu kan mungkin kesempatan untuk dapat pujian, kesempatan untuk diagung-agungkan, kesempatan untuk dapat fasilitas yang mudah gitu ya. Karena contoh misalkan ya, karena aku sendiri enak gak misalkan ya menurut teman-teman sebagai content creator, kira-kira menurut kalian enak nggak? Enak dong. Kelihatannya enak ya? Enak. Instastory-nya ya, jalan-jalan gitu ya. Terus juga kalau misalkan pindah-pindah kota, pindah-pindah negara tuh kayak apa ya, ke tetangga gitu. Kayak gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi kalau misalkan di awal ini aku pengen bilang aja kepada teman-teman kalau seandainya kenapa sih gitu ya sebagai seorang influencer bisa beberapa orang yang dia bisa tetap humble gitu ya dengan banyak jumlah angka followers dan sebagainya. Nah, maka menurutku sendiri itu lebih kepada mindset serta niat yang kuat dari kenapa dia itu ngonten, kenapa dia itu harus menyebarkan dan juga berkarya di dalam dunia sosial media kayak gitu. Jadi kalau aku sendiri malah mencoba untuk merasa tidak menjadi siapa-siapa. Karena hidup di atas ekspektasi orang lain itu nggak enak banget teman-teman, kayak gitu. Karena jujur ya, standarnya tuh mereka merasa bahwa influencer itu ya kehidupannya harus sama seperti di instastory-nya, di feed-nya, harus sempurna banget. Bahkan kalau misalkan aku itu pernah sering banget ya foto tuh ya beberapa kali foto yang di feed itu satu foto. Dan itu banyak sering kali terjadi kayak gitu. Jadi kalau menurutku sih kita sebagai seorang manusia ya, dan ketika punya angka followers apalagi di dunia sosial media, kan sosmed itu bisa tiba-tiba hilang gak sih? Benar. Ya followers kan hilang gitu ya. Nah maka di sini pentingnya banget sebenarnya ketika kita merasa punya peran ya di sosial media, maka menurutku ada yang lebih baik lagi ketika kita bisa berperan di dunia nyata itu sendiri. Dan kalaupun kita ngerasa sombong dengan angka followers kita merasa bangga dengan apa yang kita miliki hari ini ya, dengan jumlah followers, jumlah brand yang masuk hingga akhirnya kita bisa kaya dan sebagainya. Tapi pada akhirnya sih kalau seseorang itu malah jadi sombong, kayaknya untuk orang-orang yang berkarya dan serius untuk berkarya memberikan manfaat untuk sekitar, rasanya humble itu suatu keharusan deh. Karena kan ketika ketemu orang ya, orang kan ekspektasinya tuh pengennya kan disapa, pengennya bisa ngobrol, dan kayak hari ini kelas ini gitu. Jadi malah ketika tadi di telepon tuh aku ngerasa seneng karena ternyata ada teman-teman yang mau coba untuk eksplorasi gitu dunia konten kreator, dan ternyata ketika pertanyaan tadi aku cuma malah bilang kalau niatnya udah kuat ketika konten, apalagi berkarya dan itu untuk dakwah, yang gak ada alasan kecuali ini tuh amanah dari Allah jumlah followers itu. Kalau udah tahu ya adalah sebuah amanah titipan, ya kita nggak pernah merasa bangga gitu, malah nggak boleh. Karena Allah itu nggak suka dengan orang-orang yang sombong. Apalagi untuk orang yang berkarya, yang menyebarkan ilmunya itu kan akan senantiasa datang kepada orang-orang yang senantiasa mengosongkan dirinya atau rendah hati dan sebagainya. Jadi humble itu penting banget sih, dan doain aja semoga aku bisa kayak gitu juga. Amin. Nah, Bang, kan tadi katanya biasanya orang-orang yang influencer gitu-gitu tuh meskipun dia udah udah mencoba sejaim-jaimnya, kan kadang manusia bukan nabi boy. Kalau misalnya dia ngisi acara gitu, terus tiba-tiba ada yang ngeriakin, wih keren banget, pasti kan terpindah kayak iya dong, kayak langsung asik Gitu lah. Iya. Nah itu tuh kan bisa muncul penyakit ria gitu ya. Bisa jadi karena ketika aku belajar ya, malah orang-orang yang berpotensi ya terkena penyakit ria dan sebagainya, mereka merasa bangga, itu ya orang-orang yang di depan panggung, orang-orang yang kelihatan, orang-orang yang dia terkenal gitu. Nah maka memang penting sekali ketika kita mencoba untuk ikhlas dalam segala hal, karena kan sayang banget gak sih ketika kita capek ngonten, kita capek untuk berkarya, memberikan dampak positif gitu ya dengan sekitar, tapi yang kita niatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan rasanya capek banget deh. Karena contoh misalkan ya, ketika konten kita harus berkorban dengan banyak hal. Kita harus nyiapin riset kontennya, kita harus nyiapin ilmu kontennya, kita harus nyiapin referensi apa yang kita bawa. Bahkan kita harus nyiapin hal-hal yang itu bersifat ya teknis, seperti kameranya harus bagus. Dan itu nggak murah loh teman-teman. Misalnya harus pakai iPhone berapa gitu ya. Itu jadi standar banget loh hari ini kayak gitu kan, biar kontennya itu jernih dan sebagainya. Nah maka kalau misalnya dengan pengorbanan yang ada, dengan feedback yang aku dapatkan itu, malah mencoba untuk gimana caranya ketika berkarya memberikan manfaat, dan juga mungkin ketika ngisi ya, terus juga ada orang bilang keren dan sebagainya, malah aku bersyukur karena dari sekian banyak pujian itu ternyata
Allah itu ngasih banyak kesempatan untuk menutupi aib aku sendiri. Karena kan bisa jadi teman-teman kita semua di sini ya, kita disebut orang baik, disebut orang yang menginspirasi. Karena itu bagian dari sisi ya terangnya aja gitu. Tapi Allah nggak buka sisi gelap-gelapnya itu tentang aib-aib kita. Karena contoh deh misalkan ya, misalkan Bro Salman ya, Bro juga Salman. Bro Fatur dan juga Bro Umam. Bro Umam. Kalau misalnya kita saat ini kan ketika temenan ya, kita kan bisa temenan itu asik dan sebagainya biasanya tuh ketika kita masih kelihatan baik-baiknya. Tapi ketika mungkin ada kekurangan kita, ya mungkin biasanya ada mulai konflik tuh. Ada mungkin orang yang mulai cut off dan sebagainya. Jadi ketika ada orang muji A, B, C dan sebagainya, aku malah mencoba untuk semoga mereka tuh ketika beres aku ngisi event, yang mereka ingat tuh bukan akunya, tapi ilmu yang aku sampaikan. Dan itu aku coba jaga mindset itu dalam diri aku sendiri. Jadi gitu. Kalau aku sendiri ya. Kalau misalnya bilang kan, duh kayak kurang pantas itu ya. Iyalah, jelas banget kayak gitu. Nah, ini Kak, aku punya pertanyaan nih. Kan berarti kalau membuat konten itu berarti gak jauh dari yang namanya bangun branding juga kan? Iya, betul. Nah, terus gimana sih caranya kita itu ngebangun branding yang sehat tapi Iya. tetap islami? Oke, bagus banget pertanyaannya. Nah sekarang tuh pernah nggak Salman kepikiran pengen bangun personal branding di sosmed gitu? Pernah sih. Karena kan pasti ke framing banget di diri kita bahwa influencer, content creator itu hidupnya enak banget ya. Benar. Keliling dunia bisa dibayar, dapat outfit bisa dibayar, dan itu ya bayar pakai exposure tuh beneran ada. Hari itu kayak gitu. Nah maka sebenarnya ketika membangun personal branding yaitu biar sehat karena kita sebagai seorang muslim ya, maka konsep kejujuran itu penting banget. Jadi kita tidak mencoba untuk membohongi diri kita sendiri. Untuk tidak menjadi selain diri kita yang kita coba setting yang biar orang-orang itu terkesima sama kita. Cuma lebih bijaknya adalah ketika di dunia nyata dengan dunia maya itu tidak ada perbedaan yang jauh sekali. Nah itu yang harus kita jaga kayak gitu. Jadi ketika saat ini teman-teman pengen coba untuk bangun personal branding, maka cara terbaiknya adalah personal branding yang terbaik adalah ketika kita terkenal oleh orang lain, bukan karena kita mengenalkan diri kita. Tapi kita emang udah kena cap sama orang. Mirfak tuh ya keren, bermanfaat. Umam ya, sorry. Umam, aku lupa lagi ya. Umam ya. Karena tadi pas event tuh ada namanya Mirfak. Oh iya benar. Nasib pertanyaannya sama gitu. Nah Umam tuh, misalkan Umam ya, ketika mencoba untuk bangun personal branding, pengen coba menjadi orang yang terkenal dengan kebermanfaatannya, itu kerennya tuh adalah ketika orang yang nyebut itu, bukan diri kita sendiri. Karena kan istilah branding itu ya sebenarnya itu adalah orang ngecap kita sebenarnya, bukan kita coba untuk kenalin itu. Tapi hari ini kan mungkin zaman itu berubah ya dengan algoritma yang ada. Cuma dalam hal ini aku pengen bilang aja, mencoba untuk menjadi diri sendiri menurut apa yang Allah ridhoi kepada kita ya sesuai dengan tuntunan Al-Quran juga sunnahnya. Maka gimana caranya ketika bangun personal branding pun kita mencoba untuk menghadirkan identitas kita sebagai seorang muslim. Karena teladan itu penting banget. Dari jumlah followers kalau kita bad attitude, wah itu jelek banget. Ketika di dunia mayanya keren, menginspirasi banget dan memberikan manfaat banyak, tapi ketika ketemu rasanya kok nyebelin, rasanya kok nggak sama gitu ya, Kok seperti beda? apa yang kok beda gitu ya, agak lain dan sebagainya. Nah, maka itu penting banget. Jadi aku nitip ke teman-teman barangkali ya nanti ketika beres sekolah ataupun mungkin saat ini pengen bangun personal branding, gimana caranya, dua hal yang aku pengen nitip nih. Apa itu? Pertama, teladan. Dan teladan itu akhirnya konsisten. Akhirnya orang-orang lihat kan. Misalkan Bro Fatur sendiri gitu ya, ketika orang-orang bilang kamu tuh siswa yang berprestasi, siswa yang rajin ke masjid. Kira-kira kalimat itu bisa muncul nggak kalau misalnya Fatur tuh jarang ke masjid? Mustahil. Mustahil kan? Pasti bakal muncul ketika Fatur tuh emang sering ke masjid dan orang-orang lihat itu. Nah ini kalau misalnya orang-orang ngelihat Fatur sering ke masjid, aku yakin kalau ada permasalahan soal masjid itu bakal nanyain ke Fatur. Benar-benar. Nah itu rumusnya adalah ketika kita saat ini mencoba untuk bangun personal branding adalah ketika saat ini kita membawa solusi kepada orang-orang yang punya masalah-masalah itu dengan branding yang saat ini kita bangun kayak gitu. Jadi cara kita biar bijak, cara kita biar jujur, cara kita biar sehat personal brandingnya itu tidak melakukan kebohongan. Karena kalau viral lewat kebohongan gampang banget. Buat skandal aja itu bisa. Iya Bisa sih, viral nggak? sih. Benar, Bisa benar. viral. Zaman sekarang mah gampang viral. Gampang banget untuk viral itu.
Cuma yang susah itu adalah ketika kita viral karena value yang kita miliki. Nilai ya. Nilai, betul banget itu. Karena enak nggak sih ketika, dan bersyukur nggak sih ketika kita beres dengan ekspektasi banyak orang, dan kita bisa bilang bahwa aku bersyukur karena orang-orang itu adanya aku itu membawa manfaat untuk mereka. Jadi siapapun kamu, bahkan insecure fisiknya kamu, ingat pada akhirnya yang paling berharga adalah value serta nilai yang kita bawa kepada orang lain. Jadi yang kita fokuskan tuh malah bukan untuk membanggakan kita, tapi fokus aku tuh bisa ngasih manfaat apa kepada orang. Aku tuh bisa nggak bantu orang dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Karena kalau sudah kayak gitu, dia banyak followers pun itu tidak merubah dirinya sendiri. Itu tidak merubah dari cara dia berbangga dirinya sendiri. Karena kalau orang udah sombong, maaf ya, itu udah susah untuk dikasih tahu. Benar. Karena mungkin nggak nanti teman-teman ketika lihat Kak Sahar melakukan kesalahan misalkan, itu kemungkinan nggak? Memungkinkan Kak Sahar melakukan kesalahan? Bisa Banget, kesalahan besar banget kan bisa terjadi ya. Karena aku sebagai seorang manusia bukan nabi boy gitu ya, kayak tadi. Nah maka kalau misalnya orang udah sombong, susah nanti dikasih tahunya. Tapi kalau orang udah ketika berkarya itu humble, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat ketika pun ada kritik, itu diterima banget. Malah bilang makasih. Udah nginget karena ada blind spot loh. Orang yang di atas itu terkadang ada sesuatu yang dia nggak bisa lihat sama dirinya sendiri. Dan perlu ada orang lain yang ngingetin itu. Dan semoga teman-teman nanti bisa terus kayak gitu ya. Kayak gitu. Amin. Kalau tentang personal branding ya. Sip. Tadi kan banyak ya konten kreator tuh pas di media sosial, atau jangan konten kreator deh, orang-orang kayak kita aja gitu. Oke. Di medsos apa sering repost story Islami, terus story ustad-ustad, Bionya ayat-ayat gitu ya. Oke. Tapi ternyata pas ketemu itu kayak tadi loh, kok ini kayak Iya. 180 derajat gitu. Waduh. beda. Iya. Nah, kan tadi katanya tuh kita harus jujur ya. Kalau zaman sekarang itu orang tuh anak dengar nih, orang tuh dia tuh banyak ketergantungan misalnya. Dia tuh udah terkenal misalnya, terus dia ketergantungan dengan apa di profil dia di dunia maya itu. Alter ego gitu ya. Alter ego gitu. Oke. Nah, makanya dia mati-matian biar apa sifat asli dia itu sama kayak sifat pas di sosial media. Jadi tuh niatnya tuh bukan karena Allah gitu, tapi karena biar orang tuh kayak nggak kayak skandal gitu. Nah, itu gimana kira-kira, Bang? Oke, betul ya. Nah, jadi dengan era sosial media hari ini ya, dengan flexing yang ada oleh banyak sekali orang-orang yang terkenal hari itu sebetulnya bisa mempengaruhi dari segi psikis dan juga psikolog seseorang kayak gitu. Jadi dalam karakter pun bisa terkena banget perubahan lewat sosial media, pengaruhnya itu besar banget. Apalagi ketika seseorang itu mengejar biar cepat viral, biar cepat punya suatu personal brand di sosial media, dan akhirnya dia menabrak segala hal gitu. Dan akhirnya kepribadian itu seolah dipaksakan. Dan aku pengen bilang kepada kalian semua, sesuatu yang dipaksakan itu kalau misalkan ke arahnya yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu toksik ke diri kita sendiri. Akhirnya kita merasa nggak nyaman dengan apa yang kita lakukan hari ini. Karena yang paling enak itu adalah ketika kita menjalankan hidup dengan apa yang kita sukai, tapi Allah pun ridho dengan hal itu. Nah, jadi sebenarnya kan standar pada akhirnya ketika pun kita akan coba berkarya, konten di sosial media, bangun personal branding, bahkan karakter yang akan kita bangun pun, sebenarnya boleh nggak kita mencoba untuk ngebangun suatu personal branding yang kita coba apa ya, istilahnya setting gitu ya, tentang diri kita sendiri. Ya sebenarnya fine-fine aja, ketika itu tidak melanggar syariatnya Allah, itu oke aja, nggak apa-apa. Cuma yang paling berbahaya itu adalah itu terlalu memaksakan dan akhirnya dia kehilangan jati dirinya yang sebenarnya sudah bagus, sudah benar. Nah, dia jual itu semua untuk suatu like, viewers. Karena aku melihat faktanya hari ini itu ketika belum viral itu menggunakan pakaian yang syar'i. Tapi ketika sudah viral, centang biru, berjuta-juta followers, brand banyak yang masuk, akhirnya dia buka kerudungnya. Dia ikut buka perkembangan zaman aja. Iya, kayak gitu kan. Nah, akhirnya kan kita bisa mencoba untuk melihat di sisi lain, oh ternyata diri kita sendiri pun ketika itu bukan diniatkan untuk karena Allah Subhanahu wa taala, gampang banget kejual dengan sistem sosial media hari ini. Karena contoh ya, misalkan Bro Fatur misalkan niat konten tapi misalkan bukan karena Allah misalkan nih. Pengen dapat uang jutaan aja. Tiba-tiba ada brand masuk
Brand itu tuh misalkan brand yang support Istri Will, Istri Will. misalkan. Tapi duitnya banyak. Aduh, 3 digit tuh. 1 menit konten misalkan dibayar 500 juta gimana? Aduh. Tapi itu harus bawain kayak gitu. Kalau misalkan bukan karena Allah, kita mungkin menerimanya kan. Tapi karena ada suatu prinsip yang kita jaga, ada niat yang harus kita jaga, bahkan ada dari nilai-nilai Islam yang harus kita jaga, maka akhirnya kita tidak mudah untuk menerima semua hal itu. Jadi ketika konten, biar pribadi kita tetap pada tracknya, biar pribadi kita tetap pada kualitas diri kitanya sendiri, itu gimana caranya kita pun harus punya mentor, punya guru yang bisa ngingetin itu. Jadi kalau misalkan aku saat ini konten sendiri, nggak punya mentor, nggak punya guru yang negur aku, rasanya aku udah kebablasan gitu. Cuma karena ada guru-guru serta teman-temanku yang sayang sama aku, yang gitu sama aku, akhirnya mereka mencoba untuk menjaga gimana caranya aku nggak keluar dari track apa yang telah aku tujukan di awal. Jadi kayak gitu sih menurutku ya. Siap. Ya berarti jangan sampai kita itu mengorbankan jati diri kita Bener. hanya untuk like, komen, Bener. popularitas. Apa bedanya kayak jual diri gitu ya? Jangan sampai. Sebenarnya kalau misalnya kita mau bikin personal branding yang baik di media sosial, berarti kita bisa aja dong misalnya memperbaiki kebiasaan di dunia nyata juga buat di-up Iya. di sosial media. Nah, ya positifnya ketika akan bangun personal branding yang kita coba, ya udah kita mulai perbaiki kehidupan kita di sosmed dan itu ngaruh ke dunia nyata, itu bisa jadi. Karena biasanya kita lebih semangat kalau udah diposting. Bener. Nungguin Coba kita tuh. Ayo, belajar, simpan HP, time lapse. Oh ya, kayak produktif banget gak sih? Pas kita lihat story itu ya produktifnya ternyata nonton di story seharian gitu ya. Nah, tapi kita misalkan di story-nya kita buat challenge. Day one buku apa misalkan. Nah, itu buku pertama di tahun 2025. Itu yang aku lakuin. Dan akhirnya apa? Aku akhirnya beneran hobi baca buku. Karena posting ketika apa? Posting ketika baca buku. Nah, kira-kira itu boleh nggak sih? Kalau menurutku itu boleh banget. Karena itu bisa jadi motivasi kan. Ya biar orang tuh akhirnya yang merhatiin kita ngebangun habits itu bukan kita aja, tapi orang juga. Karena pada akhirnya kalau kita udah sering posting, bangun Instastory, orang tuh bakal nunggu loh. Sekarang udah buku kedua, buku ketiga, buku keempat, dan itu misalkan siklusnya tuh setiap seminggu sekali ganti buku. Dan nanti akhirnya sekalinya kita nggak baca buku, orang-orang biasanya notice. Langsung nanya gitu ya. Kok nggak ada referensi buku lagi? Nah itu bisa jadi kayak gitu. Nah jadi kalau teman-teman misalkan contoh yang laki-laki pengen bangun raga atau tubuhnya biar bagus, biar fit, ke gym. Gym. Kira-kira kalau teman-teman sekarang biar bangun habit gymnya lebih semangat, di post nggak Instastory? Post lah. Di post aja. Day one. Mirror post gitu ya. Iya. Nah sambil WC gitu ya. Nah day itu, terus day 3-nya tuh ternyata seminggu kemudian day 3. Nah jadi fine aja sebenarnya ketika bangun ke habits baik di sosmed, dan itu akhirnya bisa ngaruh ke dunia nyata. Itu sering aku rasain. Jadi lebih kepada posting dulu, sharing kemudian, dan juga akhirnya habits di kehidupan nyata itu yang kita rasakan kayak gitu mungkin ya. Jadi itu sih jawabanku ya. Itu emang harus mulai langkah-langkah kecil dulu gitu ya. Iya, benar. Iseng post, tiba-tiba kita kenal. Iya, itu bisa jadi. Tapi pastikan ketika terkenalnya karena manfaat ya. Gitu. Siap. Udah deh, ini sekaligus untuk membungkus semuanya gitu ya. Widih, Dibungkus, siap. dibungkus. Bungkus, karet 2 ya. Sekarang dulu. Lapar dong. Enggak dong. Iya lagi puasa, Bos. Iya. Lancar puasanya? Lancar. Alhamdulillah. Ini Bang, kan tadi tuh tantangan tuh banyak ya. Sama Ana pengen nanya aja sih, apa kira-kira tantangan khususnya Gen Z gitu. Gen Z yang bagi Gen Z yang mau bikin personal branding dari sekarang. Oke. Tantangannya apa aja sama tips and triknya. Pertama, pragmatis atau pengen instan. Pengen bangun konten itu instan. Pengen terkenal instan. Pengen Makan followers instan. banyak instan. Makannya setiap malam setelah pusreng apa? Makan mie instan. instan. Oke, baik, sehat sekali ya. Nah, jadi itu tuh suatu mental yang harus kita jaga. Karena di era sosial media hari ini, mentalitas kita tuh malah kena counter sama insecure, overthinking dan sebagainya. Alih-alih banyak bahasa tentang self love gitu ya, malah orang-orang itu sulit untuk mencintai dirinya sendiri. Alih-alih ngomongin tentang berdamai dengan diri sendiri, malah semakin gak berdamai sama diri sendiri. Itu banyak kayak gitu.
Nah, jadi gimana caranya ketika saat ini dengan Gen Z ya, mungkin dengan framing bahwa Gen Z itu buka bisnis di sosmed itu cuma sampai coming soon gitu ya, nggak sampai beneran jualan. Bener banget. Itu kerasa nggak? Nah, itu kan berarti adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi. Dan aku berbicara sebagai pengalaman aku sendiri, pada akhirnya karya pertama itu pasti jelek. Pada akhirnya tulisan-tulisan itu, desain-desain itu, apapun karya kamu, bahkan apa yang kamu jual, itu pun nggak laku di awalnya. Jadi aku bilang nih ke Bro Humam, Bro Fatur dan juga Bro Salman, kalaupun akan coba untuk masuk ke platform dan berkarya, pertama itu mentalitas harus dibangun. Berani nggak untuk konsisten? Kalau kata Bang Raditya Dika itu adalah berani nggak gue jadi selain dari diri gue yang sekarang dan gue rela melakukan itu. Dan yang aku coba jaga apa? Mindset aku adalah kalau udah puas sama suatu konten, aku coba cari konten yang lain, bisa nggak aku masuk ke bidang lain. Karena kalau udah punya growth mindset, akhirnya bertumbuh, berkarya, orang-orang itu akan terinspirasi dengan apa yang kita lakukan. Nah, jadi akhirnya ketika akan coba untuk ngebangun mentalitas itu biar kuat ya, meskipun Gen Z disebut dengan rapuhnya, enggak kok, enggak separah itu kok. Kalau mau berkarya, mau beraksi. Jadi yang pertama, mentalitas instannya itu coba dihilangin dulu. Nah, tapi dengan mentalitas instan, gimana caranya teman-teman semua mencoba untuk apa? Mencoba untuk menikmati setiap proses. Karena hari ini ya, gampang loh disebut jadi ustadz. Bener. Padahal baru belajar, baru ngerisom kajian, tapi kita belum siap gitu ya dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Maka kedua adalah mentalitasnya, setelah mentalitas biar nggak bisa, itu adalah mentalitas pembelajar. Itu penting banget. Jadi jangan terburu-buru terhadap sesuatu yang seandainya emang kita belum siap. Karena yang indah itu adalah ketika kita siap, dan kesiapan itu adalah hal yang Allah ridhoi. Jadi Allah tuh kayak lihat, kayaknya kamu tuh udah siap. Nah, kalau udah kayak gitu, insya Allah kita lebih tenang lagi kayak gitu. Maka yang kedua adalah mentalitas pembelajar. Ketika kita ngisi banyak konten ke orang, kita ngisi banyak ilmu kepada orang, kira-kira kita harus berisi apa enggak? Harus. Ya berisi dong. Ya. Dengan lemak, dengan ilmu ya insya Allah. Nah, kayak gitu. Jadi mental pembelajar. Dan ketiga adalah gimana caranya kita benar-benar harus punya guru yang itu bisa ngekontrol kita, yang monitor kita, yang lihat kita. Karena aku pernah dapat nasihat dari guruku, malah orang-orang yang terkenal itu bisa diselamatkan dari doa-doa orang yang tidak terkenal. Karena orang-orang yang tidak terkenal biasanya doanya lebih ikhlas, melakukannya lebih ikhlas, ibadahnya lebih ikhlas, karena mereka tidak terlihat oleh banyak orang. Tapi kalau misalnya kita saat ini mungkin bisa terkenal dengan manfaat kita, insya Allah pahala jarahnya makin banyak juga. Kayak gitu. Jadi aku pengen titip aja 3 hal ini ya. Pertama, mentalitasnya untuk coba apa? Menikmati proses yang ada. Dan aku nggak janji itu cuma setahun. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bahkan 5 tahun. Dan dinikmatin aja. Karena ada fase dari kedua, pembelajar. Itu nggak boleh sampai lupa. Kalau misalnya lagi sekolah nih, fokus jaga ada kepada guru-guru kita. Saring ilmu sebanyak-banyaknya. Dan ketiga, kalau udah seperti itu, gimana caranya kita punya circle, punya mentor, punya guru yang bisa terus ngontrol diri kita biar kita nggak keluar track kayak gitu. Dan semoga dari konten yang dibahas, dari konten yang kita sebarkan, itu kan semoga bisa jadi sebuah hujah di hadapan Allah ya. Amin. Karena salah satu yang dilakukan oleh bahkan bukan salah satu lagi, sebuah core value yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad dan juga para sahabat itu adalah menyebarkan kebaikan dan mencegah sebuah kemungkaran. Jadi kalau kita saat ini berdakwah di sosmed ada hinaan, cacian, makian, itu siklusnya tuh sama seperti apa yang Rasul pun dapatkan ketika berdakwah dan juga para sahabatnya. Jadi kalau berkarya, bermanfaat, berdakwah dapat tantangan, hinaan, cacian dari apa yang kita bawakan itu, dari kebenaran yang kita bawakan dan mereka nolak, ingat berarti semoga dakwah kita sama seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kayak gitu mungkin ya. Siap. Seru juga ngobrol kita ya. Kapan lagi ngundang influencer ke kelas? Iya. Dan BTW nanti bentar lagi aku harus lanjut nih ke event selanjutnya ya. Dan doain terus ya. Kayak gitu. Ya Bang, nanti kita calling aja. Follow-followan gak sih kita? Oke, nanti diam aja ya. Siap. Nanti ini ngisi acara Ramadan di SMA, kan dia SMP. Udah siap. Siap. Insyaallah ya. Siap, mau langsung aja. Siap, aku langsung aja. Thank you teman-teman. Semangat terus sekolahnya. Siap. Makasih ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Influencer masuk kelas lu kayak ini kelas lu ya?
kayak gimana sih? Numpang kelas aja belagu.